Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rosiana Umami, NBI 14625000108. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analis sentimen terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial anak dengan menggunakan klasifikasi berbasis supervised machine learning. Latar belakang pada penelitian ini yaitu perkembangan media sosial membuat anak semakin mudah untuk mengakses informasi dan berinteraksi secara digital. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan resiko seperti paparan konten tidak sesuai usia, penggunaan berlebihan, perundungan cyber, dan juga gangguan kebiasaan belajar. Nah, kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak menjadi isu yang penting karena menimbulkan beragam respons dari masyarakat. Opini publik yang tersebar di berbagai platform sulit dianalisis secara manual karena jumlahnya yang sangat besar dan juga gaya bahasanya yang beragam. Oleh karena itu, pendekatan machine learning digunakan untuk mengklasifikasikan komentar masyarakat ke dalam sentimen positif, negatif, dan juga netral. Hasil analisis ini dapat membantu Kementerian Komdigi memahami respons publik secara lebih cepat, terstruktur, dan sistematis. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana karakteristik dataset komentar masyarakat terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak. Yang kedua, bagaimana tahapan praproses teks agar komentar media sosial siap diklasifikasikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana algoritma supervised learning apa yang paling sesuai untuk klasifikasi sentimen ketiga kelas. Dan juga bagaimana pengukuran performa, evaluasi, dan hasil perbandingannya. Tujuan dari laporan ini yang pertama, menguraikan karakteristik dataset komentar masyarakat, meliputi struktur data, label sentimen, sumber, dan juga karakteristik bahasa. Yang kedua, menjelaskan implementasi pra-proses teks dan ekstraksi fitur yang disesuaikan dengan komentar media sosial di Indonesia. Yang ketiga, untuk melatih, mengevaluasi kinerja model, dan juga membandingkan beberapa algoritma supervised learning, serta menentukan model terbaik berdasarkan nilai F1 makro. Untuk dataset ini disusun secara mandiri dari komentar publik di berbagai platform media sosial. Dataset awal berisi 1.500 komentar dengan dibagi ke dalam tiga kolom, yaitu komentar komentar teks, kemudian label atau target, dan juga sumber atau platform metadata. Atribut komentar, tipe datanya teks, kemudian peran dalam analisis untuk fitur input, deskripsi dan contohnya isi opini masyarakat. Misalnya, aturan ini bagus untuk melindungi anak. Atribut label, tipe data kategori, peran dalam analisis target klasifikasi, deskripsi dan contohnya kelas sentimen, seperti sentimen positif, negatif, ataupun sentimen kelas netral. Kemudian untuk atribut sumber tipe datanya kategori, peran dalam analisis metadata eksplorasi, dan contohnya seperti platformnya asalnya dari mana, misalnya dari media sosial Instagram, X, YouTube, Facebook, ataupun TikTok, seperti pada gambar yang ada di samping. Nah, karakteristik dan distribusi data, jadi berdasarkan hasil eksplorasi menunjukkan dataset relatif seimbang antara ketiga kelas. Posisi kelas sentimen positif dengan 501 komentar, netral 497 komentar, dan komentar negatif sebesar 491 komentar. Nah, karakteristik dari utama data, yang pertama data tidak terstruktur. Misalnya informasi utama berada pada teks komentar, bukan angka yang terukur sehingga termasuk ke dalam klasifikasi multikelas. Dan yang kedua, banyak komentar yang sangat pendek, misalnya hanya komentar setuju, mantap, yang hal ini menyulitkan model karena konteksnya terlalu minim. Yang ketiga, bahasanya terlalu informal, penuh singkatan, typo, menggunakan emoticon, tanda baca berulang, kata yang tidak baku, dan juga campuran dari berbagai bahasa. Yang keempat, bahasa komentarnya bernada sarkastik yang secara literasi tidak tampak biasa, tetapi bermakna kritik serta komentar netral yang kadang tumpang tindih dengan sentimen negatif. Kemudian untuk yang terakhir, kolom sumber membantu melihat perbedaan dan juga pada antar platform, tetapi tidak dijadikan fitur agar model fokus pada isi komentar saja.
Ada kandidat beberapa model algoritma, ada 4. Yang pertama menggunakan algoritma logistic regression, di mana logistic regression ini adalah model linear probabilistik yang mengutamakan nilai garis pemisah dan juga ada kemungkinan. Kemudian logistic regression ini kuat dipakai pada fitur TF-IDF yang menggunakan banyak data sparse. Kemudian yang kedua linear SVM atau linear di sini konteksnya adalah linear super vector classifier, di mana mencari margin pemisah antar kelas pada ruang yang berdimensi tinggi. Untuk yang tiga yaitu random forest, di mana random forest ini ensemble decision tree. Hal ini menangkapi pola data yang non-linear. Yang keempat yaitu SGD classifier, di sini adalah model linear dengan menggunakan optimasi stochastic gradient descent. Kemudian kita melakukan pemilihan fitur dengan menggunakan skema fitur. Fitur utama berasal dari kolom komentar yang diubah menjadi representasi nuri ke TF-EDF, di mana TF-EDF itu adalah cara untuk mengubah kata menjadi skor angka. TF itu adalah seberapa sering kata itu muncul pada satu komentar, kemudian IDF adalah seberapa langka kata itu di seluruh dataset. Pada implementasi kali ini, 3 skema fitur akan dibandingkan. Yang pertama dengan skema TF-IDF Unigram atau kata tunggal. Yang kedua, kita menggunakan skema TF-IDF Unigram ditambah bigram. Hal ini diperuntukkan untuk menangkap frase seperti tidak adil atau filter usia seperti itu. Nah, yang ketiga menggunakan skema TF-IDF Unigram ditambah dengan bigram dan ditambah fitur manual sederhana. Nah, fitur manual sederhana ini bisa seperti jumlah kata positif atau negatif atau tanda tanya, kemudian jumlah token sarkasme, jumlah emoji ataupun panjang komentar. Nah, untuk metrik evaluasi, model ini dievaluasi dengan menggunakan nilai akurasi, precision makro, recall makro, F1 score makro, F1 score weighted, classification report, dan juga confusion metric. Untuk F1 makro dijadikan metrik utama karena memang memperlakukan ketiga kelas secara setara. Nah, hal ini dilakukan sehingga model tidak boleh hanya unggul pada satu kelas secara mayoritas. Untuk confusion matrix digunakan untuk mengidentifikasi kelas yang sering tertukar. Misalnya khusus kelas untuk sentimen netral ataupun negatif. Ini adalah tahapan pre-proses dataset, mulai dari validasi data komentar, kemudian kita membuat scaffolding dan juga pembersihan teks, kemudian kita melakukan untuk penanganan emoji, kemudian melakukan normalisasi slang dan juga kata penting sampai dengan kita melakukan penggabungan. Nah, untuk hasil komentar setelah kita melakukan proses pre-proses itu, yang pertama misalnya komentar aslinya seperti pada gambar, yang pertama anak sekarang pinter, buat FB bisa tinggal ngibul, tahun lahir bisa. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses pre-proses, maka bisa dirubah menjadi anak sekarang pinter, indikasi sarkas, buat FB tinggal bohong, indikasi sarkas, tahun lahir, emoji ketawa, kemudian emoji tawa, dia dapat dikategorikan ke dalam label negatif. Kemudian contoh yang kedua misalnya yang terjadi ketika mendaftar pakai tahun lahir samaran, emoji ketawa, gimana tuh tanda tanya. Nah, bisa dilakukan setelah preproses menjadi jadi daftar pakai tahun lahir samar, emoji tawa, bagaimana tuh? Dia masuk ke label negatif. Nah, proses dalam membangun model ini, proses machine learning bisa dilakukan melalui alur sebagai berikut. Yang pertama kita raw data atau data mentah, kemudian kita melakukan pre-processing data yang ada 12 tahap seperti tadi. Kemudian data yang sudah di pre-processing akan keluar sebagai data yang sudah pre-proses yang akan dimasukkan atau di-apply ke dalam mesin learning algorithm. Nah, mesin learning algorithm ini ada 4 tadi. Yang pertama logistic regression, kemudian linear SVC, random forest, dan juga SGD classifier. Nah, di mana setelah kita melakukan 4 metode algoritma mesin learning ini akan didapatkan model sebagai kandidat yang nantinya akan dipilih
untuk dideploy sebagai model berdasarkan nilai F1 matrix. Nah, setelah kita melakukan deploy model, kemudian kita akan mendapatkan model yang sebagai kandidat untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, dalam membangun model, kita dapatkan 4 metode algoritma tadi. Yang pertama untuk logistic regression, nilai akurasi sebesar 0,6980, F1 makronya 0,6997, nilai F1 weighted-nya 0,7. Kemudian untuk yang kedua, dengan model random forest, kita mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,6946, F1 makronya 0,6954, dan juga nilai F1 weighted-nya 0,6958. Kemudian untuk model yang ketiga, keempat, yaitu SGD. Untuk model yang ketiga, yaitu linear SVC, dengan nilai akurasi sebesar 0,6678, nilai F1 makronya 0,67202, kemudian nilai F1 weighted-nya 0,6705. Kemudian model yang terakhir didapatkan SGD linear, itu nilai akurasinya 0,6275, F1 makronya 0,6304, kemudian F1 weighted-nya 0,6307. Nah, model terbaik ini disimpan dengan menggunakan job brief bersama vectorizer dan scalar untuk keperluan deployment. Diperoleh dengan nilai F1 makro yang tertinggi, yaitu dengan menggunakan model logistic regression dengan nilai F1 makronya sebesar 0,6997. Dari evaluasi hasil didapatkan bahwa untuk diagram yang pertama dengan warna hijau komentar positif, di sini kata yang sering muncul adalah kata bagus, dia dominan. Bagus berarti dominan, positif berarti model sudah tepat dalam memprediksi kata atau sentimen. Kemudian untuk yang sentimen netral, yaitu berwarna abu-abu, di sini kata tidak yang lebih dominan atau lebih sering muncul. Nah, hal ini sama dengan sentimen negatif yang berwarna merah, kata tidak menjadi dominan muncul. Jadi antara sentimen netral dan sentimen negatif lebih sering atau mempunyai peluang lebih besar untuk tertukar. Nah, untuk nilai confusion matrix-nya dapat diperoleh hasil bahwa untuk nilai sentimen positif, memprediksi kata positif itu sebesar 79, hal ini sudah tepat, berarti sentimen model sudah memprediksi dengan tepat. Untuk sentimen netral sebesar 64 dan untuk sentimen negatif sebesar 65. Nah, tapi diketahui juga dari hasil confusion metric ini bahwa untuk sentimen netral diprediksi negatif sebesar 27, kemudian untuk sentimen negatif diprediksi netral sebesar 28. Nah, hal ini dapat diketahui bahwa untuk sentimen netral dan negatif cenderung lebih sukar tertukar. Nah, untuk uji tes model yang terbaik dengan menggunakan Gradio, diperoleh contoh yang pertama untuk sentimen positif, contoh komentarnya kebijakan yang mantap, hasil sentimen positifnya dengan confidence nilainya sebesar 96,9%. Nah, berarti hal ini sudah tinggi. Jadi kata-kata sentimen yang positif dengan nilai confidence level yang tinggi, berarti sudah sesuai. Nah, kemudian untuk yang sentimen netral, di sini komentar contohnya filter usianya gimana caranya. Nah, lebih bersifat seperti kata pertanyaan atau komentar pertanyaan yang tidak tegas. Jadi nilai confidence-nya sebesar 84,9%. Kemudian untuk komentar sentimen negatif, di sini contohnya percuma, bocil sekarang pinter, mengelabui pakai data orang tua. Nah, di sini nilai negatifnya itu 54,7%, sehingga untuk yang komentar komentar negatif dari sentimen negatif itu nilainya rendah. Nah, nilainya rendah ini memang untuk kata-kata yang cenderung ke sarkas. Jadi memang untuk nilai yang sarkas cenderung lebih rendah. Nah, kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang pertama, kesimpulannya implementasi klasifikasi sentimen ketiga kelas terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial anak berhasil dilakukan dengan praproses khusus media sosial di Indonesia dan nilai perbandingan dari 4 algoritma. Nah, didapatkan dari 4 algoritma ini model yang terbaik adalah dengan menggunakan logistic regression dengan fitur TF-IDF Unigram plus Bigram dengan mencapai nilai F1 makro 0,693 dilakukan pada validasi silang 5 volt. Nah, dengan model yang lebih stabil. Nah, analisis kesalahan juga menunjukkan adanya tantangan utama
bukan pada kosakatanya, melainkan pada kata-kata sarkasme dan kata yang cenderung ambiguitas berada pada batas kelas netral dan kelas negatif. Nah, hasil klasifikasi ini dapat menjadi alat bantu analitik bagi Kementerian Komdigi untuk memetakan kecenderungan opini publik secara lebih terukur dan transparan. Saran dari penelitian model ini yaitu penggunaan model secara kontekstual seperti Indobird atau menggunakan bahasa Indobird akan lebih kuat pada kata-kata atau komentar bernada sarkasme. Nah, peninjauan konsistensi anotasi kelas netral serta penambahan data komentar dengan bernada sarkastik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada penelitian ini. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.